Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya pada sehat walafiat. Seperti biasa sambil santai bincang-bincang sebentar. Cuma hari ini saya bukan mau berbagi, mau memberi tips masalah atau mau memberi materi. Nah, cuma ada beberapa hal yang mau disampaikan terkait burung-burung pleci yang dilindungi. Nah, sebetulnya perlindungan pleci ini ada beberapa jenis yang udah dilindungi oleh pemerintah itu sejak tahun 2018. Nah, cuma saya bikin konten sekarang ini kan karena ada beberapa teman Sleman ternyata yang masih belum paham. Nah, jenis-jenis pleci ini belum begitu paham tentang jenis pleci yang dilindungi. Nah, jadi hari ini mau saya bahas tentang jenis-jenis burungnya, ciri-cirinya, peredarannya. Cuma hari ini ada yang berbeda sama kopinya. Tapi jangan lupa kita ngopi. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi langsung aja tentang peraturan pemerintah terbaru Permen, yaitu LHK nomor P92 tahun 2018. Yang masuk dalam perlindungan ini yang pertama adalah pleci tambak atau yang disebut dengan pleci flaufus. Nah, kalau pleci ini nama latinnya nggak paham lah, jadi nama latinnya itu terlalu ribet berbelit. Nah, jenis plecinya dia termasuk dalam kategori jenis dakun. Saya tampilkan fotonya seperti ini. Jadi dia jenis seperti kacia lombok, di alis mata bagiannya ini bulat rata. Nah, dia cuma posturnya ini kecil. Nah, ini peredaran dia di daerah Pulau Jawa. Dia memiliki suara call sama seperti kacial, mirip, cuma dia suaranya lebih pelan, nggak sekencang kacial. Nah, berikut suara saya tampilkan suara dia nge-callnya seperti ini. Nah, itu tadi suara panggilan, suara call dia seperti itu. Nah, jadi dia bisa kicau, dia mirip seperti kacial, cuma dia suaranya lebih pelan dan dia belum sampai saat ini belum ada pelapus yang bisa nembak. Jadi dia sistemnya roll. Nah, bisa disimak videonya seperti berikut. Nah, itu tadi yang tentang flaufus. Jadi masih termasuk jenis dakun dengan postur dia kecil. Dia dilindungi juga karena memang peredarannya udah mulai punah. Kemudian yang kedua ada yaitu oporior. Kalau saya bilang itu opior. Opior ini biasa disebut dengan sebutan pleci gentong. Karena postur dia yang besar, kemudian dengan ciri khas keabu-abuan hitam. Dia lebih cenderung suaranya lantang. Dia nggak punya alis mata yang tebal tapi memudar seperti pleci umumnya. Nah, jadi pleci ini juga dia oporior Jawa ini juga di peredarannya ini di daerah Jawa. Nah, dia salah satu pleci yang punah juga, termasuk dalam Permen LHK P92 tahun 2018.
Nah, ada ciri-ciri lain selain postur, yaitu suara. Suara panggilan dia seperti ini, bisa disimak. Nah, itu suara panggilan dia. Dia bisa kicau, bisa juga roll, variasi suaranya bagus, suaranya kenceng. Dia peminatnya kurang, bukan karena peminat kurang, tapi memang populasi dia yang sudah mulai berkurang dan hampir punah. Nah, dia bisa berkicau seperti berikut. Nah, itu untuk oporior atau opior atau juga pleci gentong. Nah, dia itu kalau dibilang kategori pleci, dia mirip ke pleci, cuma juga dibilang nggak mirip, tapi dalam masuk spesies pleci. Kemudian ada lagi pleci, yaitu pleci Papua. Pleci Papua ini sama seperti pleci lainnya, dia juga masih nggak terlalu punah, cuma memang sudah berkurang populasinya. Gambarnya seperti ini, bisa disimak, bisa diperhatikan. Dia punya tanda hitam di atas paruh sedikit, dengan bagian di bawah sayap juga agak kehitam-hitaman. Pleci Papua juga udah mulai masuk permen, jadi termasuk dalam kategori dilindungi oleh pemerintah. Tapi ini masih banyak juga dipiara oleh kicau-kicau mania, pleci mania. Nah, kalau masih bingung suaranya sama kicaunya, bisa disimak seperti ini suara panggilan dia. Nah, suara panggilannya seperti itu, seperti ngebas agak lebih kencang, lebih rapat. Ada lagi yang indah, ya indah itu kicaunya seperti berikut. Nah, itu tentang pleci Papua. Jadi pleci Papua ini kalau bahasa biasa disebut dengan black cap. Kalau bahasa Latinnya nggak ngerti dah. Pokoknya itu. Nah, kalau untuk peminat pleci Papua ini masih banyak. Ada juga beberapa rekan saya, bahkan dari dulu itu ada yang terkenal di pleci Papua, Suhu Putra Akbar dari Tangerang. Untuk rawatannya dia sama seperti pleci lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini adalah pleci endemik yang dari dulu saya suka, saya pengen piara, cuma belum pernah kesampaian, yaitu pleci waleci atau juga dengan pleci kepala emas. Bisa diperhatikan, saya tampilkan gambarnya seperti ini. Nah, kemarin itu pleci ini saya tampil, masih ada yang komentar, masih ada yang nanya lewat WhatsApp, kok beda sama pleci lain. Memang dia di bagian mata ini bukan seperti pleci, karena dia memiliki alis mata yang hitam dengan panjang ke belakang. Kemudian warna di kepala ini kuning seperti keemasan, makanya disebut pleci kepala emas. Bagian postur lainnya boleh disimak. Dia sama di bagian sayap, bagian bulu, bagian dada, postur, ukuran, semuanya sama. Nah, cuma yang beda ini dari kicaunya. Kalau dari kicaunya, dia ini suara panggilan ini nggak sama suara pleci lain.
Jadi suara panggilan itu udah seperti bernada walaupun sekedar panggilan. Itu yang menariknya. Boleh disimak videonya. Itu suara panggilan. Ada lagi yang menarik, suara kicau. Suara kicaunya ini juga lantang, suaranya juga merdu. Nah, itu bisa disimak videonya. Nah, itu pleci walecia ini atau waleci atau kepala emas ini peredarannya di daerah Borneo, NTB, Flores, dan lain sebagainya. Jadi dia beredar di pulau sana, bukan di Pulau Jawa, bukan juga di Lampung. Jadi memang apa namanya masih apa ya? Jadi masih sulit untuk bisa nyampe ke sini, apalagi populasinya sekarang udah punah. Cuma memang pernah saya terkejut waktu lewat lintas di jalan itu pas lagi pulang ke dari Jakarta pulang ke Lampung itu, saya lihat di pinggir jalan di kios, saya mampir sebentar, itu ada diomyokan. Nah, waleci ini banyak diomyokan, saya lihat sampai rame bener, padahal dia kategori dilindungi. Nah, dia dilindungi karena memang udah mulai populasinya berkurang. Untuk masalah piara, yang saya tahu, informasi yang saya dapat ini, kalau masalah piara itu nggak masalah. Kita piara boleh, apalagi di ternak. Nah, ternak ini dianjurkan. Kemudian kalau untuk gantangan, itu kembali lagi sama event organizer atau EO setempat. Ada yang menerima, ada juga yang enggak, tergantung kepada event organizer. Nah, jadi mengingat tentang permen ini, populasi pleci yang udah mulai berkurang, udah mulai diatur oleh pemerintah karena akan kepunahan. Jadi buat para pleman, para kicau mania semuanya yang piara pleci, alangkah baiknya piara itu dengan betinanya. Jadi kalau piara dengan betinanya, apalagi kita bisa ikut serta konservasi. Bukan cuma hobi, tapi juga kita bisa melestarikan alam. Jangan sampai kita piara tapi kita memunahkan. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya juga mau mengundang buat teman-teman semua bisa hadir tanggal 25 Oktober 2020. Jadi hari Minggu ini mau mengundang teman-teman semua untuk koloni di daerah di kediaman saya ini, Desa Kaliawi, Suban 2, Kecamatan Merbo Mataram, Lampung Selatan. Bisa dibuka di Google Map Pleman Rumahan. Jadi saya rencananya mau mengundang semua teman-teman buat koloni di sini, buat silaturahim bersama, karena saya lihat keliling-keliling banyak juga orang yang piara pleci. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang buat sekedar ngerawat aja, ada yang buat ternak, tapi juga kurang aktif dalam komunitas. Bisa jadi nggak tahu, atau juga memang belum tahu. Nah, cuma kalau saya udah membuka undangan ini buat hadir, meramaikan, siapa tahu yang tadinya cuma sekedar piara bisa ikut dalam satu komunitas. Apalagi nanti rencananya hari Minggu ini kalau memang dihadiri oleh suhu Josterop dengan Mang Aceng atau juga Om Wawan dari yang lainnya ini bisa hadir ke sini. Rencana mau dibahas masalah kepengurusan Josterop. Nah, karena keprihatinan kita dalam bentuk konservasi pleci ini, salah satu Josterop Lampung ini tertinggal. Jadi belum ada ketua, belum ada kepengurusan, sedangkan anggota banyak. Pengajuan ring sekarang kan susah, Purjos nggak ada.
Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa share video ini buat teman-teman, siapa tahu ada yang minat untuk hadir, meramaikan, dan syukur-syukur bisa mengaktifkan kembali Josterop. Apalagi tanggal 15 bulan 11 nanti ini ulang tahun Josterop yang ke-6. Nah, kan sayang kalau misalnya dari Lampung nggak ada perwakilan yang ikut, nggak ada anggota yang aktif. Nah, untuk kaos-kaos juga dari Pak Dewas gitu, Suhu Josterop udah mengeluarkan kaos senilai ini harga yang tangan pendek ini 80.000, yang tangan panjang ini 90.000. Nah, dari kaos ini 75% keuntungannya akan digunakan buat dana kas Josterop. Jadi dana kas ini untuk bikin acara nanti, di acara event nanti tanggal 15 November 2020 ulang tahun Josterop yang ke-6. Mudah-mudahan kita semua doakan mudah-mudahan acaranya lancar. Dan juga buat di sini juga jangan lupa diramaikan tanggal 25 Oktober bisa hadir ke saya ini, bisa buka lagi di map Pleman Rumahan, Desa Kaliawi, Subandua, Kecamatan Merbau Mataram. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa pleci saya masih kurang bagus, kandang saya kurang bagus, jadi jangan takut, saya juga sama. Pleci saya juga belum ada yang bagus, kandang saya juga nggak begitu bagus. Justru dengan koloni kita membangun pleci kita supaya bagus. Nah, jadi kalau masalah kandang jangan pada minder, karena kita bukan mau gaya-gayaan, bukan mau sombong-sombongan. Saya mengundang buat semua teman-teman Pleman. Jadi di sini itu buat menjalin silaturahim, menjalin keakraban, bukan untuk sombong-sombongan. Nah, kalau misalnya teman-teman semua setuju, rencananya mau dibikin lagi itu koloni keliling. Minggu ini di kediaman saya, jadi minggu depan di kediaman siapa yang bersedia. Jadi kita silaturahim keliling ke rumah satu-satu bergantian. Untuk acara silaturahim, menjalin keakraban, membangun mental pleci. Karena kalau kita tanpa koloni itu, biara pleci itu tanpa koloni itu sepi, nggak ada semangat. Bahkan juga apalagi rawat pleci itu sulit, bisa-bisa dijual. Nah, itu aja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi apabila ada salah mohon dikoreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.